Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku semuanya. Kemarin ada aksi demo yang dimotori oleh PA212. Demo ini tentu buntut panjang dari perkara TOA ya. Salah satu tuntutan demo itu meminta agar Kemenak mundur dari jabatannya, yaitu Gus Yakut. Nah, tapi yang menjadi menarik di sini ada hal-hal yang disorot. Ada hal-hal yang tersorot publik kemudian disebarluaskan. Ya, salah satunya adalah ketika demo ini terjadi, saya baca kebetulan pada waktu itu waktu sholat asar tiba. Dan yang unik, nanti dulurku bisa melihat cuplikan videonya. Di situ kita akan melihat sebuah pemandangan yang unik. Ada segerombolan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Tapi dikelilingi orang yang tidak sholat. Atau entah kapan sholatnya saya nggak tahu. Yang jelas pada saat itu mereka tidak serentak melakukan sholat berjamaah. Hanya segerombolan kecil ini yang melaksanakan sholat, dan yang di sampingnya itu ada yang ngobrol, ada yang melihat, ada yang beraktivitas yang lainnya. Ya bermacam-macam lah. Nah itu adalah salah satu keunikan. Kalau memang ini demo atas nama membela Islam, seharusnya ya dikoordinir dong, bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Toh saya lihat di situ yang tidak sholat bukan hanya perempuan. Kalau perempuan mungkin alasannya haid atau lagi datang bulan ya. Tapi itu tidak. Masa laki-laki datang bulan, datang bintang dan datang matahari mungkin ya. Dan ada yang lebih unik lagi ketika kita melihat pemandangan itu, di atas mobil demo itu, di atas mobil demo ada orang yang memegang toa. Dia diem aja begini. Loh ngapain diem aja begitu kan? Daripada diem aja kan mending ikut sholat begitu loh. Nah, saya tidak menyalahkan demonya, tidak. Di negara Indonesia, negara demokrasi, sebuah demonstrasi itu ya silahkan begitu. Tapi harus memenuhi koridor-koridor sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, di samping orang yang memegang toa ini, ada orang yang sholat juga, yang tepatnya memakai gamis berwarna hijau. Uniknya, orang ini sholat itu kok bisa ya? Sholat asar ya. Kalau saya beritanya itu kan sholat asar, karena demo ini dilaksanakan selesai sholat Jumat. Ya sholat apa lagi? Sholat yang masih dalam keadaan terang ya, dilaksanakan pada sore atau setengah sore begitu ya. Ya tidak lain adalah sholat asar. Itu orang yang berjubah itu melaksanakan sholat dengan rukuk 2 kali. Dan gerakannya pun tidak bareng dengan yang bergerombol itu. Orang-orang yang bergerombol yang sedang melaksanakan sholat itu. Sebagian netizen mempertanyakan, loh itu sholat apa? Sholat kok rukuknya 2 kali, habis rukuk kemudian berdiri, i'tidal, kemudian rukuk lagi. Kemudian tidak lagi, kemudian baru sujud. Itu sholat apa? Sholat gerhana. Wong tidak ada gerhana kok, sholat gerhana. Nah, ini dulurku semuanya, sholat itu kan rutinitas seorang muslim yang dilakukan keseharian. Menjadi habituasi, menjadi kebiasaan yang seharusnya kesalahan itu tidak terlalu fatal lah ya. Kalau mungkin bacaan atau mungkin ayat lupa itu masih wajar. Nah ini gerakannya. Hemat saya pribadi, dalam pandangan saya inilah cara Allah bagaimana mempermalukan tindakan-tindakan bodoh mereka. Mereka mengatakan bela Islam, tapi ternyata dalam prakteknya sholat yang, ya katakanlah gerakan sholat ini kan sesuatu yang sangat apa ya, sangat familiar begitu. Sampai-sampai ceroboh dan lupa. Ya Allah, ya kita semoga terhindar dari hal tersebut lah ya. Saya tidak membencinya, tidak sama sekali. Karena khawatir kalau saya membenci mereka, saya juga ikut seperti mereka. Tapi saya sangat menyayangkan, kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Apakah karena ketidakfokusan? Apakah karena dikerumuni banyak orang sehingga grogi begitu ya? Melaksanakan sholat sampai grogi begitu, itu bisa jadi karena banyak faktor. Nah, di sini Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri memberikan sorotan tentang masalah yang kemarin terjadi. Gusmus memberikan sorotan tentang masalah ini.
beliau duka, beliau marah. Saya bacakan statementnya beliau. Ketika mereka membuat fitnah tentang aturan toa, aku masih menahan diri. Tapi ketika mereka bermain-main dengan sholat yang sakral, aku benar-benar takut. Ini dari status beliau. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka dan ampunilah para pengikut mereka yang tidak tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus atas nasihatnya. Bagi saya ini nasihat sangat menohok sekali, karena ya kita tahulah aturan toa, masalah toa ini kemudian diperbesar, itu tidak lain adalah fitnah. Tapi Gus Mus diam. Namun ketika beliau melihat orang yang bermain-main dengan sholat, ini bahaya. Karena di dalam fikih sendiri orang yang meremehkan sholat, orang yang bermain-main dengan sholat, itu bisa dihukumi kufur. Nah ini bahayanya di sini teman-teman. Jadi bolehlah silakan demo, terserah di mana. Tapi kalau masalah sholat ini, kita sebagai muslim harus menjaga marwahnya, menjaga sakralitasnya. Jangan sampai sholat ini dibuat main-main. Jangan sampai sholat ini seakan-akan hanya sebagai digunakan sebagai tameng. Jangan sampai ya. Ya walaupun kita sholatnya belum bisa khusyuk, tapi setidaknya ya nggak terlalu begitu juga lah, nggak terlalu meremehkan tentang masalah sholat begitu. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sorotan dari Gus Nadir. Gus Nadir salah satu ketua PCI, ya. Tepatnya beliau ketua PCNO Istimewa cabang di Australia. Beliau memberikan sebuah klarifikasi yang cukup mengejutkan. Ternyata yang melaksanakan sholat aneh itu, yang rukuk 2 kali tadi, itu adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Ini ya, ini dari tweet Gus Nadir, Fikri Bareno, korlap demo yang salah gerakan sholatnya itu adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Loh, ternyata orang MUI itu lor. Loh, MUI. Ya Allah, Majelis Ulama Indonesia. Tapi ada oknumnya yang demikian. Oke, kemudian beliau menandai MUI Pusat. Mohon jadi perhatian pimpinan. Nah, ini gayanya gaya elegan sekali gitu ya, mencolek langsung dari Twitternya MUI Pusat. Oke, itu adalah 2 sorotan dari tokoh NU tentang mengenai demo yang terjadi kemarin. Dan yang terakhir ada juga sebuah cuplikan video yang memperlihatkan seorang wanita wudhu dengan menggunakan botol aqua. Oke, botol aqua itu kan air mineral ya. Air mineral seharusnya seyogyanya digunakan untuk dikonsumsi, bukan untuk bersuci. Nah, di sini yang menurut saya perlu dikoreksi. Bagaimana? Ketika misalnya, ketika kita, seandainya kita misalnya di tengah di tengah padang pasir atau tidak ada air, kita hanya memiliki 1 botol air mineral yang bisa untuk kita konsumsi. Nah di situ dalam kondisi seperti itu saja kita boleh tidak menggunakan air mineral itu untuk bersuci. Ada opsi yang namanya tayamum. Lah ini di Jakarta itu kan banyak air. Bahkan saking banyaknya sampai banjir begitu kan. Menggunakan air mineral untuk bersuci ini kan konyol. Air mineral ini fungsinya untuk dikonsumsi. Air bersih untuk dikonsumsi, tapi digunakan untuk bersuci seakan-akan tidak ada air lagi di sekitar mereka. Kalau tidak ada air lagi, penggunaan air mineral ini, air yang untuk dikonsumsi ini bisa disiasati dengan menggunakan tayamum. Nah ini malah menggunakan air mineral untuk berwudu. Oke, itu yang mungkin koreksi dari saya ya. Jadi ya jangan terlalu menunjukkan sebuah kebodohan maksudnya. Coba, memang di situ nggak ada air, memang di situ nggak ada musola atau masjid di sekitar situ. Coba, saya yakin di daerah sana di tempat area demo itu ada masjid, musola.
Di rumah-rumah warga kan juga banyak ya. Kalau kita ngomong permisi numpang sholat pasti diizinkan. Nah ini, dan anehnya lagi, bukan hanya sekedar keanehan ketika kita melihat dia menggunakan air mineral untuk wudhu, tidak. Tapi cara berwudhunya juga aneh. Ya, cara berwudhunya juga aneh. Kalau dulur perhatikan, kalau saya perhatikan di situ dari wajah kemudian langsung kaki. Loh, iki sopo sing ngurui dulur? Ini siapa yang memberi pembelajaran seperti ini? Di dalam Al-Quran dijelaskan wudhu itu ya dari wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian baru kaki. Ya, jadi cobalah, ayo kalau memang niat membela Islam, monggo. Saya menghargai semangat itu. Tapi Islam itu tidak cukup hanya dibela dengan semangat saja. Tapi juga dengan ilmu pengetahuan yang cukup, yang mumpuni. Jadi saran saya sebelum kita membela Islam, sebelum kita ayo bela Islam, ayo syiarkan Islam, terlebih mari kita kuatkan ilmu pengetahuan kita tentang Islam. Jangan sampai ketika kita meneriakkan hal seperti itu, kemudian berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan. Loh, bela Islam. Mereka sendiri mengamalkan Islam belum begitu paham. Nah, ini kan jangan sampai ada atau anggapan masyarakat yang seperti itu. Oke, itu mungkin ya salah satu koreksi dari saya pribadi. Ya, semoga saja ya semangat untuk bela Islam itu bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar daya tawar, bukan hanya sekedar packaging atau bungkusnya saja, tapi kita barengi dengan semangat untuk belajar. Ya, tidak ada cara lain untuk membela Islam kecuali dengan mempelajari seluk-beluk secara detail ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kalau hanya semangat, ayo bela Islam, burung beo pun bisa. Orang burung beo, dia pintar ngomong kok, bisa. Tapi implementasi yang sesungguhnya, esensi yang sesungguhnya, bagaimana cara kita membela Islam, yaitu dengan belajar. Agar ilmu, agar syariat Islam ini terus bisa ditularkan kepada anak cucu kita kelak. Nah, sehingga mereka di sini, sehingga mereka nanti bisa mengamalkan, bisa mengajarkan ilmu-ilmu dari kita, dari kakeknya, dari mbah-mbahnya, dari kiai-kiai kita. Nah, itu ya. Oke, dulur, demikian ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.